agar kita selalu berada di tempat yang baik, dan juga agar lisan kita selalu membicarakan yang baik, kan? Yang tidak kita menghibah, tidak kita memfitnah, tidak kita hasud, dan kita juga harus dapat orang ataupun guru ataupun mursyid yang membangunkan hati kita, membangunkan keimanan kita, agar ringan kita melakukan perintah Allah, dan ringan kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kita sudah dianugerahi oleh Allah dengan penuh keyakinan dan tidak boleh ragu-ragu dalam kita berguru. Kita harus mempunyai prinsip yang kokoh dan memegang seorang mursyid yang membawa jalan, agar kita senantiasa dekat dengan Allah, kita bermakrifat kepada Allah, atau kita mengenal Allah. Jadi selama ini kita sudah banyak diajarkan ilmu-ilmu, semua ilmu diajarkan, dan juga bukan hanya mengajarkan ilmu, juga memberikan pengamalan. Bukan hanya memberikan pengamalan, lalu mencontohkan kepada kita. Jangan terasa atau terkatar di hati kita bahwa ilmu dan amal itu milik kita. Inilah yang selalu diajarkan untuk dilatih-latih. Ini tidak mudah kalau kita tidak punya guru. Karena kemauan hati kita, kemauan perasaan, kemauan nafsu kita, selalu apa-apa yang kita miliki ini diakui, baik diakui oleh makhluk ataupun kita sendiri mengaku ada, mengaku diri kita yang berbuat, diri kita yang berilmu, diri kita yang pantas. Jadi maka oleh karena itu kita dibawa bersuluk itu untuk melatih. Jadi dilatih secara keseluruhan, baik zahir maupun batin. Jadi zahir kita dilatih, umpamanya sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Jadi kita lebih banyak melakukan ibadah-ibadah, sholat sunnah, kemudian berzikir, kemudian kajian-kajian yang diberikan oleh para guru-guru. Jadi latihan-latihan itu perlu kita paksakan. Hidayah itu bukan datang sendiri.
akan datang sendiri. Sendiri. Nah, misalnya kita di dalam maksiat, di dalam dosa, lalu tiba-tiba Allah angkat ke majelis, Allah angkat ke masjid misalnya. Harus ada usaha. Awal Allah bangunkan. Nah, awal Allah Bangunkan. dibangunkan Allah dengan berbagai cara. Ada kadang cara orang dibangunkan oleh Allah dengan dibangkrutkan sehingga dia terbangun. Ada kadang Allah bangunkan disakitkan, diberi musibah. Dan juga lewat Allah membangunkan juga dengan banyak sisi. Kadang dari teman, kadang dari anak, kadang dari istri, kadang dari para guru kita. Jadi terutama ya sebenarnya membangunkan itu dari para guru. Alhamdulillah malam ini kita sudah datang yang membangunkan hati kita. Salah satu cucu baginda Rasulullah SAW, memuliakan beliau, insyaallah kita mendapat syafaatnya. Dan tidak asing lagi dengan kita, banyak pelajaran sudah diberikan dan kita dan mungkin satu-satu masih ingat ya apa yang disampaikan Habib baik di sini maupun di Aceh pada kita semua. Juga sekarang sudah banyak di YouTube ya. YouTube kita banyak tausiah-tausiah beliau. Yang penting hal itu untuk membangunkan hati, untuk menyadarkan kita agar, karena dosa dan nafsu ini di tubuh kita ini sudah seperti zat dan sifat. Jadi saya sampaikan bagaimana zat dan sifat itu seperti air dan dingin. Jadi begitulah kejelekan nafsu, maksudnya amarah, dan dosa ini sudah mendarah daging dengan diri kita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih melakukan kesalahan, masih melakukan dosa, masih tersilap lisannya, masih macam-macam, itu kita maklum saja. Karena itu sudah sudah mendarah daging. Jadi untuk memutuskan itu, melepaskan, membersihkan dari hal yang demikian, harus kembali kepada pemiliknya. Harus kembali kepada pemilik. Harus kembali kepada Allah. Allah yang membersihkan hal tersebut. Cuma tugas guru, tugas kita melatih, tugas guru mengajak, memberikan cahaya-cahaya ke hati kita. Cuma kemauan dari kita, apa yang sudah diberikan, ilmu-ilmu untuk kita amalkan. Jadi semampu kita amalkan. Harus ada paksaan. Mungkin itu saja sedikit. Habib sudah datang. Untuk selanjutnya saya minta kepada Habib menyampaikan nasihat, memberikan semangat, jangan jadi amal-amal bagi kita semua. Kepada Habib kita persilakan. Demikian kita semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.